Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Oke sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, bersama Baim lagi hadir di malam hari ini. Kita ngundang lagi PWI. Kenapa PWI? PWI ada yang baru loh ya, pengurusnya baru ya. Jadi kemarin mereka ngadain cover code ya. Cover code yang berapa sih Mat? Yang ke-10. Yang ke-10 ya, oke. Kemarin juga Rahmat nemenin ketua, sekarang Rahmat nemenin ketua terpilih baru ya. Oke, tapi kapasitas Rahmat sebagai ketua panitia pelaksanaan cover code pada waktu itu ya. Hari apa Mat? Itu kemarin hari Sabtu tanggal 25. Sabtu tanggal 25. Oke, sebelum bincang-bincang lagi kenalan dulu dong ya. Belum sah. Kita perkenalkan ya buat sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, terutama buat warga Kota Dumai lah ya. Ini sosok Ketua PWI terbaru di Kota Dumai periode 2003-2026. Oke, Bambang Prayetno. Benar Mas Bambang? Ya benar sekali. Ya, sama-sama Bambang nih. Oke, boleh silakan perkenalkan diri dulu. Mungkin untuk perkenalan diri ya, nama saya Bambang Prayetno. Sehari-hari saya bekerja di Harian Pagi Metro Riau. Untuk di online itu halorio.com dan metrorio.com. Itu satu grup dengan Metro Riau. Satu grup ya. Oke. Sebagai apa? Sebelum menjabat sebagai ketua terpilih pada periode 23-26, saya menjabat sebagai sekretaris di zamannya Ketua Kambali dan Ketua Rio. Artinya sudah 2 periode menjadi sekretaris. Dan alhamdulillah hari ini diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi Ketua PWI Kota Dumai. Naik level ya. Naik level. Oke, sekretaris ya. Jadi dalam organisasi itu sekretaris perannya besar juga loh di dalam itu ya. Secara konseptual. Jantungnya. Ya, Jantung organisasi. Secara konsepnya ya, secara gagasan apa semuanya itu ya. Jadi dengan 2 periode sudah menjabat di zamannya Bang Kambali sama Bung Rio ya. Udah mateng lah, udah siap lah ya. Insya Allah. Sesuai dengan yang kita harapin kemarin kan Mat. Jangan orang lain lah Mat ya. Kita orang Dumai aja lah ya. Oke, berikutnya nih kenalan lagi Mat, kenalan lagi. Baik, nama saya Kang Baim mungkin udah tahu. Teman-teman juga di Dumai juga udah tahu. Perkenalkan saya Rahmat. Sehari-hari saya bekerja sebagai jurnalis di Traju News ya. Dan kemarin sebelum di dimisioner di PWI saya menjabat sebagai ketua OKK. Wakil ketua di bidang OKK di organisasinya ya PWI ya. Dia mau daftar keramat dulu, urusan keramat ya. Verifikasinya ya. Layak apa tidak gitu ya. Oke. Dan diberikan kepercayaan sama teman-teman untuk menjadi ketua panitia pelaksanaan Convercode yang ke-10. Oke, ngobrolin seputar Convercode dulu. Satu dulu ya. Siap. Kita kesini dulu Bang ya. Kita kesini dulu ya. Convercode apa nih singkatannya nih? Konferensi Kota. Ya. Buat PWI ya. PWI. Yang ke-10 kalinya ternyata ya. Sudah 10 kali nggak? 10 di mana acaranya kemarin? Kemarin di The Zuri, di room meeting The Zuri lantai 2. Dan alhamdulillah di Convercode itu juga dihadiri oleh Forkopimda, Pak Wali Kota Dumai, Pak Faisal. Terima kasih juga kesempatan ini kami mengucap terima kasih kepada beliau hadir langsung membuka Convercode. Jadi kalau sudah hadir udah jalan support nih ya. Iya, nah, itu dia. Dan Dumai unik Kak Baim karena Convercode kita kali ini dihadiri langsung oleh pengurus pusat. Yang hadir itu langsung ketua bidang organisasi OKK pusat Bang Zulmansah Sekedang yang udah lama juga jadi PWI Pekanbaru. Iya, saat ini kan dia naik level nih di sana dan dia hadir juga ke Dumai membawa pengurus-pengurus pusat juga. Ada wakil bendahara juga turun menyaksikan Convercode kita dan pengurus PWI provinsi juga hadir, PLT PWI Riau, Bang Raja Isam juga hadir di Convercode 10 ini. Jadi Convercode Dumai yang ke-10 ini komplit. Pengurus-pengurus dari tingkat tingginya nasional, semua hadir. Provinsi datang semua hadir menyaksikan pesta demokrasi para wartawan PWI di Kota Dumai. Iya. Jadi gini nih. Dari hadirnya banyak tokoh termasuk kepala daerah Kota Dumai, saya yakin mereka punya harapan besar nih pada wartawan terkait apapun problematika di dalamnya. Mereka menaruh harapan di pengurusan baru ini mungkin ada harus benahin gitu ya. Oke, laksanaan sukses alhamdulillah. Bembeng terpilih secara aklamasi 35 terus yang nomor 2 terbanyak itu 20.
Selisih jauh. Aklamasi. Tetapi mutlak, mutlak. Ya, tetapi di PWI itu ada aturan di PDPRT itu di Komperkot bahwa sebelum masuk one man one vote, satu orang memvote suatu suara, ada proses penjaringan. Dijaring dulu. Ya, jadi seluruh anggota PWI yang memiliki hak suara itu memberikan 2 nama calon. Yang akan nanti diakumulatif semuanya dan mencari rating 1 dan 2. 1 dan 2 ini yang akan lanjut ke babak berikutnya untuk masuk kepada pemilihan one man one vote. Yang lolos penjaringan berapa? Yang lolos penjaringan tentunya dua karena tertinggi 1 dan tertinggi 2. Tertinggi 1 itu Bambang Pretno dengan memperoleh suara 35 suara dan nomor 2 itu Doni Kusuma Putra 20 suara. 20 suara. Ya. Diadu lagi. Nah, ketika diadu dipanggil sama pemimpin sidang, dihadirkan. Kan nih teman-teman mau tahu nih mana yang namanya Bambang Pretno, mana yang Doni. Nah, ditanya kesediaannya gimana sama Pak Bambang dan gimana Pak Doni, dan yang kedua mundur. Nomor 2 mundur. Udah kalah mental kayak. Kalah pede sama yang sudah menjabat 2 kali sebagai sekretaris di PWI. Terus memang dari suaranya pun udah kelihatan juga ya, daripada ya udah terima aja dengan ikhlas, berarti dia juga menerima sebagai PWI terbaru. Oke. Sukses berjalan ya. Mudah-mudahan tentunya kita berharap ya organisasi kewartawanan yang ada di Kota Dumai, organisasi tertua nih ya. Mudah-mudahan bisa berkiprah lagi. Siap. Apa yang diunak-unakan selama ini di periode ini bisa terselesaikan. Oke. Bebeng. Oke. Ki koncoku loh man. Ya, saya dengar selentingan katanya ini teman sekolah SD. Teman SD ya. Coba ceritakan di sini. Kita kan juga mau tahu nih masyarakat Dumai. Bahkan Indonesia ini mau tahu. Ya, mungkin tidak lama kita berteman namanya. Posisinya gini loh. Kita sudah kelas berapa gitu ya. Memang baru pindah dari Jawa, pindah ke sini gitu ya. Pindah ke sini terus ya sempat dekat. Jadi di sekolah dulu zaman dulu namanya ada main kuda terjang, Mat. Kuda terjang. Jadi BMB-nya aku gendong di sini. Aduh sepak duor gitu. Sepak kuat ya. Pokok satu kelas tuh, lihatin ada 3 kelas tuh ya. A, B, C kami lah juaranya tuh, Mat. Pokok kalau kami udah main dah tak berani, Mat. Apa nama permainannya? Kuda terjang. Nah, siapa yang pernah main kuda terjang komen di bawah. Pengalaman. Selamat datang buat Pak Abu ya. Pak Abu kasih terkesan Kota Dumai udah ada di malam hari ini juga ya. Lanjut Bang ya. Jadi setelah itu tak lama juga kami akhirnya pindah lagi terus nggak tahu lah ceritanya, penting kita dekatnya sangat dekat udah waktu kecil ya, sangat dekat karena nama udah sama ya. Udah nama. Tapi setelah udah sama dewasa ketemunya pada waktu itu pas saya udah siaran Bang ya di FM ya. Memang pada waktu itu masih di Metro, baru-baru juga di Metro Riau. Zamannya masih almarhum Bang Boy Kabulani masih ada dulu ya. Pada waktu itu ya udah biasa aja, Bang gitu aja ya sampai sekarang itu ya. Karena mungkin dengan beda profesi ya, ya pada waktu itu. Sekarang udah mulai dekat-dekat lagi nih. Mau main kuda terbang lagi. Oke. Gimana nih, Bang? Perasaannya, Bang? Ya, mungkin banget ya. Sesuatu banget. Mungkin ucapan terima kasih juga pertama kita sampaikan kepada panitia ya. Panitia sangat luar biasa, kerja keras siang dan malam mempersiapkan konferensi kota dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga diapresiasi juga oleh dari pengurus provinsi, pengurus pusat kan. Alhamdulillah tepat waktu dan terpilih secara cepat. Ya, aklamasi ya. Berarti udah jelas jujur dan adil ya. Mudah-mudahan pemilu 2024 juga kayak gitu ya. Aman-aman, jadi kalau memang rasa-rasa udah nggak, udah ngalah aja langsung. Makanya Kak Baim di logo Komperkot kami itu kita slogannya mengawal pemilu tanpa hoax. Iya itu ya, karena masih berkaitan dengan itu. Wartawan jadi perannya besar di situ jadi kita komitmen di depan Forkopimda kemarin bahwa wartawan yang tergabung di organisasi PWI berkomitmen untuk menghindari berita-berita hoax, berita-berita yang memancing situasi yang tidak kondusif selama pemilu berlangsung. Menghindari berita hoax. Berita hoax dihindari, apalagi jangan sampai membuat lagi ya. Jangan membuat. Apalagi membuat ya udah salah lagi kan. Benar, Oke, Beng ya. Kita ke Beng lagi, kita teruskan ya. Ada kondisinya, kita memang tahu lah kondisinya apa terjadi ya. Intinya di tubuh PWI saat ini kita ngerti lah ya kondisinya seperti yang terjadi kemarin, Beng ya. Beng menang 39 suara dari semuanya anggota PWI saat ini ada 54. 54 ya. Tapi saya ada satu hal ya, saya sempat ngangkat berita Beng kemarin, dia terpilih nggak pasti, saya sharekan di beberapa Facebook. Di Facebook Pak, mereka jurnalis nih, ternyata tiba-tiba mental.
yang saya bagikan tadi dihapus sama Facebook. Berarti ada yang laporin jadi spam. Jadi kalau kita ini dikasih nih ya, bukan saya ngomong apa ya. Berarti masih ada juga nih ternyata yang tidak terima ya. Oh gitu. Ya, kesannya nih Bang ya. Tapi bagaimanapun ini kita lepaskan ya. Posisinya bagaimana di Tahan BEM Semarang kita bangun PW ini yang solid gitu ya. Itu tantangannya ya. Karena kayaknya kan kita tahu nih ada kubu ini. Bagaimana kalau menurut saya PR terbesar yang saat ini harus dilakukan adalah mensolidkan tubuh PW itu sendiri. Benar. Gimana nih Bang? Jadi gini, kita sudah komitmen sebelum pemilihan itu kita ingin menyatukan semua. Tidak ada lagi kelompok-kelompok di tubuh PWI yang selama ini memang sudah terbangun sejak lama gitu kan. Jadi insya Allah dalam tim formatur yang akan kita bentuk nanti kepengurusan akan mewakili semua pihak dan terutama teman-teman yang dari berbagai media tuh kita satukanlah dalam kepengurusan untuk membangun PWI yang lebih baik. Mungkin harapan kita tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Ada grup A, grup B, grup C itu tidak ada lagi. Jadi semuanya merasa memiliki PWI. PWI adalah organisasi besar, tidak perlu dibesarkan lagi. Kita yang harus bernaung di bawah bendera PWI itu sendiri mungkin. Iya itu tadi ya. Jadi kalau kita membangun organisasi besar nih, tapi kalau di dalamnya nggak solid kan nggak seru. Benar, gitu kan. Jadi bagaimana eksistensi tadi harus didukung dengan kesolidan, kekompakan tim yang ada di organisasi tadi gitu kan. Oke, itu ya langkah yang harus dilakukan oleh Bembeng, Ketua PWI terbaru untuk periode 2003-2006. Ada waktu 3 tahun efektif ya. Terus program nih, kita ngobrol program. Bagaimana dengan rencana ada yang didengung-dengungan juga nih para wartawan, sekretariat gimana nih? Nah, program ini sebelum saya menjadi ketua kan sudah melakukan penjajakan, pendekatan sama teman-teman, mengajak mereka memilih saya tentunya kan. Dan harapan mereka sekretariat yang paling utama. Karena selama ini kita belum punya. Dan di Riau hanya Dumai yang belum punya sekretariat PWI. Ini PR bagi saya. Gimana dong mau ngumpulin teman-teman di organisasi kalau kita nggak punya? Ini PR. Jadi sekarang saya pengen pengurusan yang baru ini nanti yang akan kita segera bentuk bekerja sama lah untuk mencari kantor untuk sekretariat PWI. Itu program yang prioritas dalam waktu cepat. Yang berikutnya adalah akan terus melaksanakan uji kompetensi. Karena dari total 82 anggota PWI itu masih ada sekitar 20% yang belum UKW. Apalagi sekarang dengan PDPRT hasil Kongres Bandung beberapa bulan lalu itu diperketat. Contoh anggota yang belum UKW itu gugur keanggotaannya. Itu persyaratan tegas dari ketua PWI pusat yang baru, Bapak Endri C. Bangun itu, yang belum UKW itu akan gugur secara otomatis keanggotaan PWI. Dan di PWI-nya ya. Jadi, tapi keanggotaan kewartawan tetap ya. Tetap di media, tetap di organisasinya itu gugur. Jadi artinya kita harus terus melakukan upaya-upaya mengajak teman-teman untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan. Itu. Program berikutnya mungkin ya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin ya, contoh seperti hari pers dan kegiatan-kegiatan yang kita sudah pernah laksanakan akan tetap kita lanjutkan yang sudah diprogramkan oleh ketua-ketua sebelumnya. Iya. Program jangka panjang, jangka pendeknya juga sudah disiapkan. Dan semua itu saya yakin bisa berjalan didukung dengan kekompakan tadi. Kalau udah solid kayak semuanya saling dukung nih. Jadi kekuatannya nggak difunggungkan kepada ketua, sekretaris ya. Sama-sama memiliki PWI ya udah kita buat ini yuk. Sama-sama kayak gitu ya. Maka nanti saya pengen yang mendampingi saya misal di bidang organisasi itu orang yang memang paham dengan organisasi dan sekretaris memang orang yang paham dengan organisasi ini juga di bidangnya. Karena dua peran itu organisasi dan sekretaris sangat penting untuk memajukan PWI. Karena ketua tanpa anggota, tanpa pengurus juga nggak ada artinya. Gitu kan. Oke. Taman Mak? Ya, saya harapanlah ke ketua lah, harapan ke ketua. Pertama untuk harapan kami sebagai panitia, ini menitipkan amanah organisasi. Seperti yang disampaikan oleh ketua terpilih tadi bahwa ada PR yang sangat besar. Sangat disayangkan Kota Dumai yang begitu besar namanya dan memiliki anggota PWI terbanyak setelah Pekanbaru. Sampai saat ini belum ada sekretariat. Nah itu di hasil pembahasan rancangan program kerja di Komperekod semalam, itu juga menjadi sebuah catatan-catatan khusus. Sekretariat, terus bagaimana meningkatkan profesional kewartawanan melalui pelatihan-pelatihan dan UKW, terus juga meningkatkan kesejahteraan wartawan. Dan itu semuanya sudah terbahas di dalam Komperekod dan itu menjadi titipan yang harus dilaksanakan oleh
ketua terpilih. Jadi mau tidak mau Convercode itu sudah melahirkan sebuah hasil suara bersama yang harus dilaksanakan oleh ketua terpilih dan seluruh anggota pengurus yang dilibatkan di dalam kepengurusan tahun ini. Dan harapan kami juga di panitia yang telah alhamdulillah menyukseskan Convercode ini tidak ada lagi pengkotakan. Jadi kepada saya manggilnya Mas gitu. Mas Bembeng selaku ketua terpilih, jangan ada lagi pilah memilah siapapun itu yang dirasa sanggup, dirasa rancak dan berkompeten untuk maju bersama mendukung program ketua ya dirangkul. Tidak ada pengkotak-kotakan lagi. Jadi PWI Dumai itu bulat dengan saya lihat dengan hasil suara 35 itu sebenarnya sudah mewakili suara utuh. Itu sudah mewakili. Tinggal bagaimana merangkul mereka yang memilih pada waktu itu kan. 35 adalah suara terbanyak kan. Suara terbanyak, bukan 50 plus 1 lagi itu. Itu sudah luar biasa. Dan ini menjadi catatan khusus bahwa di Convercode 10 ini pemilihan yang tercepat dan pemenangnya dengan memperoleh suara yang terbanyak gitu. Tidak ada selisih yang tipis-tipis. Intinya dengan suara yang 35 tadi kita sudah yakin mereka menaruh harapan besar kepada kota terpilih. PR nih Bang, tantangan. Jadi makanya saya tekankan lagi sama ketua. Saat ini saya ketua panitia. Jangan lupa. Udah gugur SK ya? Belum ada buburan. Nah, saat ini saya masih ketua panitia dan jangan lupa saya juga anggota PWI. Kalau ketua tidak bisa melaksanakan amanah ini, kami ini kan anggota menitipkan. Nah, saya juga berhak bersuara dong. Ya, menentukan ini layak apa tidaknya. Hari ini kita anggap inilah harapan final ya. Ya, inilah harapan kita yang mampu merubah wajah PWI. Mudah-mudahan sanggup dan berjalan dengan baik. Nah, dan tambahan satu lagi, Kang Beng. Jangan sampai nanti terjadi di Convercode berikutnya. Ingat teman-teman PWI semuanya di Dumai bahwa PDPRT saat ini sangat ketat, diperketat ya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas wartawan sendiri. Jangan nanti mengurus kartu, terus taunya kartu kita mati itu udah mau Convercode. Udah mau Convercode baru ngurus. Akhirnya diurus gak selesai. Akhirnya gak dapat. Benar. Mari kita peduli dengan organisasi ini, peduli dengan diri kita sebagai anggota di organisasi ini supaya kita profesional bersama-sama. Itu saja pesannya. Formatur sudah mulai bekerja, Mek? Sudah mulai bekerja, sudah mulai nentukan. Sudah dalam proses penyusunan. Kapan akan diumumkan nih? Kita terus akan konsolidasi. Kita diberi waktu 14 hari kerja untuk menyusun kepengurusan dan segera disampaikan kepada provinsi untuk diteruskan kepada pusat PWI pusat. Mungkin insya Allah kalau dalam bulan ini bulan Desember keluar, kalau tidak di akhir Desember, di Januari akan dilakukan pelantikan langsung ya. Lantas masih dengan nuansa tahun politik yang sudah semakin dekat nih, wartawan juga dituntut untuk bersinergi dengan pemerintah, dengan aparat hukum, bagaimana menciptakan kondisi tetap kondusif, aman dan damai dan juga mengawal pesta demokrasi ini menghasilkan pemilu yang jujur dan adil, gitu kan? Gimana nih, Bang? Apa yang sudah di kepala nih mungkin ada program untuk bagaimana sama satu wartawan bisa satu visi satu misi gitu ya? Gimana nih? Ada nih? Ya mungkin kalau untuk pengawalan pemilu sudah ada aturan juga dari Bawaslu, dari KPU. Kita bekerja dalam ada kode etik jurnalistik juga, ada kode perilaku wartawan juga. Nah di situ tegas ada sanksinya bagi kami dan media apabila salah membuat berita. Salah satunya menggiring berita hoax misalnya terhadap salah satu paslon atau salah satu anggota legislatif itu sangat dilarang. Bahkan saat ini untuk menaikkan berita-berita yang berbau politik itu harus berimbang. Tidak boleh sebelah pihak. Nah, sesuai dengan tema Convercode kemarin, kawal pemilu tanpa hoax. Mungkin kami akan menyamakan visi terhadap semua teman-teman kita memberitakan secara bijak lah, sesuai dengan kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Kan masih juga banyak ditemuin nih ya. Beberapa wartawan masih juga dengan kesibukannya sebagai tim sukses. Ada sukses caleg, ada tim suksesnya kepala daerah juga. Kelihatan nih ya. Ya mungkin dari satu sisi mungkin kita no problem sih ya, karena pribadi secara itu bukan pekerjaan nih, ini secara pribadinya ya. Tapi bisa juga mengarah nih ke arah profesionalitas tadi ya. Akhirnya membuat berita yang lebih kepada gimana gitu ya? Tendensius. Gimana tuh, Mat? Ya jadi kita mungkin di PWI nanti akan mengingatkan secara langsung
dari teman ke teman, pesan berantai gitu. Kita juga akan monitor teman-teman yang seperti itu. Kita kan kasih masukan, pelan-pelan mensosialisasikan ke teman-teman bahwa mari kita boleh memberitakan gini. Saya ingat pesan dari ketua bidang organisasi waktu hadir di Komparkop kemarin. Pesannya bahwa kita tidak ada masalah untuk memberitakan. Misalnya nih teman saya, Pak Bembeng. Maju calon. Ya. Kan kita nggak ada salahnya dukung dia kan? Nggak ada salahnya dukung. Naikkan berita. Tapi jangan lupa yang nggak dekat sama kita juga. Kalau dia bikin kegiatan yang baik, terus kita bikin juga berita. Jadi berimbang. Iya, jadi berimbang. Jadi kesannya tidak terlalu kelihatan ya. Ke satu pihak. Ya, tidak apa kali lah ya. Iya, apa kali lah. Ada tambahan Beng? Ya mungkin itu yang tambahan lainnya ya. Pada intinya jangan menyebarkan berita hoax. Ya, hoax itu paling yang apa ya? Yang paling. Terus jangan ini cari-cari masalah pribadi caleg. Yeah. Kebanyakan nih kalau tahun-tahun politik ini yang diberita menjadi hangat itu adalah masalah pribadi. Masalah pribadi yang jelek-jelek itu black campaign ya, black campaign. Jadi, dan itu hati-hati loh. Itu bahaya. Nah, bisa kena undang-undang ITE gitu. ITE aja kena ya, pencemaran nama baik. Nah. Lagi dia lagi mencalonkan ya, damai jadi anjlok gitu kan. Iya. Udah habis juga ya. Karena kita juga sebagai wartawan bekerja di satu media itu juga dihantui dengan undang-undang ITE. Iya. Kita membuat berita tidak masalah karena ada undang-undang pers nomor 40/99 kita dilindungi. Tetapi yang kita khawatir nanti ketika kita meng-share berita itu bohong, wah kita bisa undang-undang ITE. Ya, itu harus menjadi perhatian khusus juga bagi teman-teman ya. Teman-teman media, jurnalis ya. Kita harus paham dengan undang-undang ITE juga. Karena kita meng-share itu udah berarti menyebarkan. Berani kita berarti kalau udah share itu berarti udah yakin di berita yang benar-benar. Karena kalau kita jurnalis kan. Kalau kita bikin berita itu salah di undang-undang pers, kita dikasih hak jawab. Boleh. Tapi kalau udah hak jawab. Tapi kalau kita sudah share, dia sudah lepas dari undang-undang pers, langsungnya masuk ke ITE. Itu yang kadang-kadang teman-teman kurang jeli di situ. Asik. Udah buat berita, share dong. Pokoknya salah. Ada yang nuntut ya pidana. Ada juga loh, masih ada juga media-media yang menamakan medianya nama-nama institusi masih ya. Itu ya. Berani dia bikin gitu ya. Mungkin dia belum kena anunya Pak ya. Ya sampai saat itu kan juga menjadi PR bapak-bapak itu. PR memang juga ya. Untuk menertibkan Pak ya. Untuk menertibkan bukan apa-apa loh. Kadang-kadang sebenarnya bahasanya bukan menertibkan, tapi lebih bahasanya itu mencoba memberi pemahaman bahwa ada ritme, ada aturan yang jelas di dalam jurnalisme. Ya, oke, Beng. Kalau memang posisinya ini organisasi, kalau ini macam organisasi lain kayak Buddha Pancasila Komando, itu lain. Ini wartawan loh. Ngaturnya kepala beda, Be. Dan wartawan itu yang kita tahu adalah orang-orang pintar. Itu makanya. Tapi harus hati-hati. Tapi tulisannya tidak mencerminkan orang pintar kadang-kadang kan. Tapi itu yang terjadi. Oknum. Dalam medianya bawa nama institusi lagi ya. Boleh itu kan. Saya tahu kemarin sudah mulai ada pelarangan sudah ya. Sebenarnya kalau kita ini bicara lagi, ini nanti jangan sampai dipelintir lagi macam kemarin saya ngomong. Jadi sebenarnya gini, kalau ditanya ke kami yang bernaung di bawah payung hukum, di bawah payung organisasi PWI, tentu saja itu banyak tidak boleh. Ya Dewan Pers juga ngomong kayak gitu. Tidak boleh. Dan kami dilindungi oleh bekerja itu harus ada kode perilaku jurnalis, harus ada kode etik di dalam penulisan berita, harus ikut aturan-aturan Dewan Pers. Itu diatur, di kaminya harus ikut itu. Nah, ini makanya kalau ditanya sama kami, jawabannya memang nggak boleh. Gitu. Dan saya pun cenderung ke situ loh sebenarnya. Bukan apa-apa, kadang-kadang ini kan mencatut nama institusi tertentu ya. Gabung ke PWI. Udah satu visi. Udah satu visi kita kayaknya. Nanti ikut tes masuk. Iya. Enggak masalah, saya tes juga enggak masalah. Orientasi. Tanah juga enggak apa-apa. Ya intinya tadi terlepas dari itu ya, intinya itu terjadi kan sampai saat ini juga terjadi dan membuat gerah juga kan. Karena yang ditulisnya, yang disampaikan itu memang dicari-cari gitu ya, dicari-cari dan lebih ke arahnya lebih kepada opini dia sendiri, tidak ada narasumber ini karang-karang si antah siapa gitu kan. Dan itu oke lah memang kalau memang seperti itu kan. Tapi itu tadi mungkin itu Dewan Pers buat aturan ya. Secara ini ada yang keras nih, aturan yang dibuat yang agak keras. Tapi di sisi lain ada juga kelonggarannya ya, mungkin jadi celah juga nih. Ya seperti aturan bahwasannya setiap perusahaan silakan saja ya menyampaikan berita jurnalis ya, dan itu dianggap sebagai perusahaan jurnalis ya, selagi dia masih bekerja di bidang itu ya, walaupun dia tidak di PWI tidak apa ya, tapi
akhirnya jadi kebablasan juga. Harus ada badan hukum. Nah, badan hukum ya, kebablasan juga kalau memang tidak dia apa tadi ya, dengan profesional Ya, tadi ya. makanya dalam bekerja, khususnya dalam penulisan berita, kita diatur oleh kode etik. Kode etik itu sangat jelas mengatur kita. Mungkin oknum yang berbuat itu bukan anggota PWI. Karena kalau anggota PWI, dia paham kali dengan kode etik jurnalistik. Salah satunya membuat berita itu harus berimbang. Tidak boleh dia sebagai penulis, dia sebagai narasumber, dia sebagai itu jadi opini kan. Jadi salah satu dalam poin dalam kode etik jurnalis itu berita itu wajib ada narasumber. Contoh di media kami, media saya sendiri itu kalau berita masalah sebelum ada narasumber itu tidak akan dinaikkan. Karena takut berita itu jadi fitnah. Tunggu konfirmasi lagi. Berimbang ada 1 kali 24 jam atau berapa waktunya gitu kan. Bahkan kita narasumber boleh minta waktu jeda. Saya belum sempat ngasih konfirmasi besok ya. Dan kita harus kasih kesempatan itu. Tidak boleh lalu semena-mena menulis tidak mau dikonfirmasi. Padahal dia sudah, itu namanya hak embargo, menunda. Itu ada di kode etik jurnalistiknya. Untuk waktunya, seandainya memang dia tidak menjawab atau seperti apa, gimana berapa waktunya, Meng? Pokoknya kalau berita itu ya harus ada hak jawab. Harus dikonfirmasi dulu. Tugas wartawan itu mencari itu. Mencari fakta ya, sampai dapat. Jadi jangan asal-asal juga ya. Oke. Karena nanti ada risiko bagi diri penulis juga dan bagi medianya juga. Ketika itu dianggap melanggar undang-undang ITE, penghinaan ya udah terima aja, kena tuntut. Maka harus sangat berhati-hati. Jadi yang dilakukan oleh PWI, rekan-rekan PWI yang ada di Kota Dumai, pelaksanaan UKW dan lain-lainnya itu adalah tidak lain sebenarnya adalah untuk meningkatkan kompetisi wartawan itu sendiri sebenarnya, Mas ya. Meningkatkan kompetensi diri wartawan itu dan menjaga mereka juga ya, supaya dalam pelaksanaan kerja sehari-hari tidak tersandung oleh masalah-masalah hukum. Masih tahu nih ada rambu-rambunya gitu ya. Dan kita masuk PWI juga secara tidak langsung nih ya, dengan kita berdiri sendiri nih beda loh ya. Kita masuk organisasi dengan wartawan sendiri. Adapun masalah teman-teman PWI pasti bisa bantu kan. Tapi kalau kita sendiri ya. Nah, tahu lah. Karena di tubuh PWI ada namanya seksi pembelaan wartawan, advokat dan pembelaan wartawan. Biasanya di situ orang sarjana hukum yang memang profesi pembela ya, pengacara hukum, pengacara. Itu memang kita tempatkan. Di situ. Tugas dia apabila anggota PWI ada masalah ya kita bantu hukumnya. Kalau memang bisa kita bantu, kita dampingi. Salah satu keuntungan menjadi anggota PWI ya. Di Dumai lah, kita ngomong di Dumai nih ya. Organisasi kewartawanan ada berapa? Banyak sih. Yang aktif lah. Banyak. PPWI ya. Ada yang PWRI juga ada. Dan selama ini PWI bersama teman-teman yang sinergi bagus. Hubungan emosional juga terbangun gitu. Makanya yang kita sampaikan bahwa Dumai itu sebenarnya kondusif. Dumai itu sebenarnya kondusif kalau kita mengerti dan saling mau menjaga. Kebanyakan itu karena ada gesekan-gesekan itu biasanya bilang aja lah yang datang-datang ini baru sumat. Biasanya itu ada input dari luar. Kalau Dumai mana-mana aja maunya kayak gitu kan, Mat. Yang datang ini baru sumat. Enggak semuanya ya. Itu enggak boleh kayak gitu ya. Enggak semuanya, tapi ya itu deh yang terindikasi yang nyalah-nyalah tadi itu ya. Ya, jadi seharusnya orang datang ke tempat orang itu apa namanya motonya, Mat? Langit dijunjung, bumi dipijak kayak gitu seharusnya kan. Harus bisa lebih toleransi lagi ke kita harus lebih menghargai lagi yang ya. Itu tadi terlepas pribadi mereka lah. Pastinya sebagai organisasi tapi ini profesional. Jangan tidak lulus sesuai aturan, sesuai dengan undang-undang kode etik jurnalistik ya. Kode perilaku wartawan lagi yang terbaru Bang ya, perilaku ya. Karena kode perilaku wartawan itu dibuat untuk menjaga harkat dan martabat PWI itu sendiri. Maka perilaku kita pun diatur gitu. Gimana perilaku kita pada narasumber, gimana cara berpakaian kita menghadapi narasumber. Kalau ke instansi pemerintahan tuh pakai sepatu, semua sudah di perilaku gitu. Tentang wartawan ya suka dia aja. Masih ada juga yang berpikir bahwasanya sosok wartawan ini buat ugal-ugalan gitu mana ya? Karena masih ada mana ya? Pasti karena gini, tidak semua masyarakat itu bisa melihat melek dengan informasi jurnalis. Karena masyarakat juga masih saat ini disuguhkan oleh dua informasi yang mereka juga bingung ini. Jurnalis yang sebenarnya dengan jurnalis yang jadi-jadian gitu. Nah, jurnalis jadi-jadian ini biasanya musim-musiman nih. Ketika dia tidak dapat pekerjaan atau dia sudah tidak ada kerja lain lah lagi, dia lihat wah ini kayaknya kalau jadi wartawan modal ID card nih enak nih gitu. Nah itu sana sini sana sini dan masyarakat juga masih dipertontonkan oleh
situasi-situasi yang dimana wartawan yang gertak-gertak, wartawan yang suka mob-mob. Sebenarnya kalau saya ngomong itu bukan wartawan, karena di tubuh wartawan, mau dia di PWI, mau di luar PWI, nggak ada gertak-gertak, nggak ada. Kita nelpon itu konfirmasi, bukan gertak-gertak. Telepon berkonfirmasi, tapi kadang-kadang orang karena merasa tadi ngindar gitu ya, karena udah ketemu yang seperti itu kan, Mat ya. Susah mau ketemu orang gitu ya. Jadi kita sebenarnya nelpon itu bukan menggertak. Kalau di alur kode etik jurnalistik itu alurnya kita konfirmasi, bahkan kita harus santun, mengenalkan diri, mengenalkan nama saya siapa, sampaikan identitas kita dari mana, terus bertanya dengan sopan santun, itu sesuai dengan apa yang mau kita angkat tadi. Benar nggak sih Pak, seperti ini kejadiannya nih gitu ya. Nah, ketika mereka tidak mau dikonfirmasi, kita juga harus hargai hak itu gitu. Oke. Gimana nih menurut kacamata dalam bayangan nih pemilu 2024 nih? Mudah-mudahan aman. Ya, bikin kita aman. Dumai ya. Kita ngomong Dumai nih, nggak ngomong. Kita harus jaga Dumai aman. Aman dan kondusif mudah-mudahan. Dengan peran teman-teman ya, media, mungkin medianya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Dengan melihat situasi saat ini, nggak main bahwa TNI, Polri, pemerintah bersama media tidak henti-henti nih bikin agenda-agenda yang luar biasa, agenda-agenda yang menyatakan diri kita tolak hoax, pemilu damai ini. Saya rasa Dumai aman, kondusif. Insya Allah ya. Kita sama-sama bersama-sama ya. Kita punya tanggung jawab besar, dan juga warga Dumai dengan porsi masing-masing, dengan kapasitas masing-masing, sama-sama kita menjaga, dan kita ingetin juga, gunakan hak suara Anda supaya penjahat tidak bisa menjadi penguasa, gitu kan? Supaya penjahat nggak bisa jadi penguasa. Itu bahasa yang bagus. Iya kan? Ya itu, untuk menolak penjahat jadi penguasa itu kita harus menggunakan hak suara kita. Kalau kita nggak mau tapi kita nggak milih, nggak sia-sia. Iya kan? Nah, itu makanya. Jadi gimana hubungan dengan ketua lama Bebeng? Ya alhamdulillah sampai hari ini nggak ada masalah. Dia orangnya legowo juga kan ya. Kita harmonis, tetap menjaga hubungan silaturahmi. Yang kita sayangkan kemarin nih, kita kan gimana ya? Beriringan juga sebenarnya kan, Mat. Posisinya itu tadi ada PR-PR yang tidak terselesaikan. Jadi sebenarnya gini Kak, apa yang terjadi? Saya ini mengutip salah satu bahasa, saya anggap sudah keluarga lah, abang saya juga. Gitu kan. Dia ngomong bahwa apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, apapun itu sudah digariskan. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu bahasanya. Kan gitu ya? Iya benar. Benar. Ada kalau di Amul Mahfuz tuh kita di dunia ini udah ada nama kodar baiknya ya. Artinya gini, ketua Rio juga selama ini 3 tahun terakhir dia sudah melaksanakan program-program kerja yang berjalan ya. Seperti terobosan yang dilakukan kan. Dana hibah juga berusaha mencari kantor dan melakukan pendampingan UKW teman-teman ke luar daerah. Artinya itu semua sudah dilakukan. Nah, kenapa tidak ada kesempatan di tahun di periode ini? Maka saya katakan sudah ditentukan sudah ada garisnya ya. Kasih kesempatan generasi berikutnya. Mungkin regenerasi sebenarnya kan. Ya, regenerasi. Zaman tua udah lah. Dan tugas kita meneruskan program beliau gitu. Yang baik ditingkatkan. Yang baik. Yang belum ada diadakan. Tapi selama ini program beliau juga baik. Iya baik. Yang saya lihat juga makin ada gelagatnya. Ada kemajuan. Mungkin meneruskan ya ketua. Iya, meneruskan. Meningkatkan yang baik. Iya, karena jujur saya pribadi juga banyak belajar dari ketua-ketua lama, kayak Ketua Kambali juga banyak belajar ya tentang program-program organisasi. Ketua Rio juga banyak selaku senior-senior saya semua. Jadi harus kita teruskan dan kita lanjutkan program-programnya. Nah, kalau dalam konferensi itu kalah dan menang itu hal biasa. Apalagi udah satu organisasi. Iya, semua saudara ya. Itu makanya yang kalah ya terima ya, bukan kayak caleg, mungkin gila mungkin kan. Ada sebagian gila, nanti kita lihat ya. Biasanya kalau yang gila itu karena surat tanah di bank. Minjamnya ke rentenir. Itu yang berat tuh kalau dari rentenir, bukan bulannya berapa coba? 30% ya. Stres. Mungkin KPU Bawaslu akan menyediakan rumah residen khusus ya. Mudah-mudahan tidak lah ya. Pengennya intinya kan udah tahu konsekuensinya apa ya. Yang diperebutkan hanya 35 kursi, yang datang udah sampai 500-an ya. Jadi tahu lah nggak mungkin semuanya kepilih kan. Tapi dari kacamata kami jurnalis di Dumai melihat masyarakat Dumai udah pintar. Ya. Masyarakat kita ini udah pintar. Udah mulai pintar. Bukan selama ini pintar loh. Cuma masih karena namanya transisi kan. Transisi terus tidak bisa membaca situasi aja. Kita yakin bahwa masih bisa dikadal-kadalin kan biasa sebelumnya karena
dengan pencitraan tadi. Kita yakin nanti ke depan ini pemilu ini pasti akan melahirkan pemimpin yang bagus. Amin. Ya. Karena masyarakat itu udah pintar, hati-hati loh Pak. Ya. Sekarang tuh netizen tuh luar biasa pintar ya. Makanya. Iya. Digorengnya luar biasa. Oke. Yang paling mendasar nih Bang ya, di PWI 3 tahun lah pasti. Kalau dibilang singkat, tapi kalau memang bisa bilang sekarang optimal banyak hal yang bisa dilakukan ya. Apa nih yang terbersih lah, yang hal besar yang mau dilakukan Bang? Ya mungkin itu sekretariat ya. Untuk mewujudkan sekretariat ini bukan hal yang mudah. Bahkan kita punya mimpi mendapatkan sekretariat yang permanen nanti. Permanen memang membeli tanahnya punya PWI. Iya, itu akan menjadi mimpi-mimpi kita. Bukan dipinjamkan ya. Bukan hanya sekedar pinjam pakai ya. Kalau bisa ada hibah lah. Kalaupun kita nggak bisa bangun sendiri, ada pihak-pihak lain yang bisa membantu. Tinggal tanahnya udah ada. Jadi kalau kita bisa bantu dong, bisa. Tapi semua itu kan harus kita mulai dari dini, harus kita mulai. Minimal kita harus ada tanah, bangun pondasi. Nanti misalnya 3 tahun ada yang melanjutkan, ya harus dilanjutkan lagi program itu sampai selesai. Karena tanpa adanya sekretariat kita tidak bisa melakukan koordinasi sama susah. Ujungnya kedai kopi. Kedai kopi pun nanti bisa-bisa. Itu terganggu oleh suasana lain. Tapi kalau kita punya sekretariat, kita akan ada ruang rapat. Kita bisa konsolidasi terus setiap minggu atau berapa kan untuk membahas program-program. Karena di PWI ini juga banyak program-program yang bisa kita garap dengan mitra-mitra kerja kita, baik dari lingkungan pemerintahan, perusahaan, pihak swasta juga banyak. Khususnya untuk pengembangan teman-teman di jurnalistik ini, salah satunya uji kompetensi itu biaya bukan sedikit. Menghadirkan narasumber itu juga harus ada nanti dari pendampingan dari perusahaan atau bantuan-bantuan dari pemerintah. Kalau bisa ya peserta itu free gitu, tidak dikenakan biaya lagi. Itu suatu program yang mendasar mungkin ya. Selain sekretariat mungkin uji kompetensi. Karena apalagi sekarang wajib anggota PWI itu wajib uji kompetensi wartawan, memiliki contoh ini yang baru-baru dalam PDPRT Bandung tahun 2023 itu syarat menjadi ketua kabupaten kota sudah meningkat dari yang sebelumnya muda itu ke madya. Harus madya ya. Memang udah madya ya? Alhamdulillah sudah madya. Dan ini sebenarnya mimpi yang sangat luar biasa karena madya saya itu baru aktif 1 tahun yang lalu gitu kan. Sebelumnya nggak kepikiran nih untuk peningkatan karena masih sibuk melaksanakan liputan di lapangan kan. Tiba-tiba suatu saat ada uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Serikat Penerbit Surat Kabar SPS di Pekanbaru. Ya udah ikut gitu. Dan ikutnya itu bukan memang ikut karena kebetulan pada saat itu ada salah satu anggota yang mundur akhirnya saya dikasih kesempatan kalau mau ikut lengkapi syarat berkas. Alhamdulillah berkas diterima, malam ini dikirim, besok udah harus ke Pekanbaru kan. Dan ternyata itu hari ini syarat menjadi calon ketua itu wajib madya kabupaten kota. Nah, dan ini menurut saya bukan suatu hal yang kebetulan. Ini memang rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang dalam sambutan saya ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau waktu itu saya tidak jadi ikut UKW, otomatis saya nggak bisa mencalonkan diri. Bisa, ya. Karena kartu saya masih uji kompetensi muda, belum madya. Dan ini suatu keberkahan lah, anugerah. Ini titipan bagi saya, ini bukan suatu kegembiraan, tetapi titipan, amanah dari teman-teman. Maka mau dibilang gembira ya saya gembira sebagai dipercayakan. Cuman beban saya ya harus mendengarkan saran-saran dari anggota, aspirasi dari teman dan program-program itu harus bisa kita laksanakan gitu. Makanya tanpa bantuan dari teman-teman semua, ya kita nggak bisa kerja sendiri. Mungkin langkah-langkahnya belajar BMX sama anggota dewan nih. Iya, datang ke sana, di kubu sana datangin. Aspirasinya apa? Ya. Rises. Mungkin kayak gitu kan di awal nggak mungkin ditambah satu kan langsung datang, pasti datangin kan. Cuma beda resesnya. Kalau itu ada anggaran, ini ada anggaran. Anggaran pribadi ya. Sinergitas gimana sejauh ini kepada pemerintah dan perusahaan yang ada di Kota Dumai? Kalau kita khususnya di PWI selalu bersinergi ya, cuman tidak ada intervensi. Sinergi harus kita lakukan. Hubungan baik, kemitraan tuh harus tetap dijalankan dan dijaga. Tapi kalau dari segi intervensi dari pihak-pihak itu tidak boleh. Karena kita jurnalis juga harus kontrol, harus melakukan kontrol. Sosial, ya. Kalau memang ada kejadian ya hak kita untuk memberitakan gitu. Tidak boleh ada intervensi walaupun punya kedekatan. Nah, cuma itu tadi di dalam kode etik jurnalistik kita diatur dalam menulis berita itu ya berimbang gitu. Contoh
ini jelek ya kita konfirmasi gitu. Yang jelek itu siapa kita konfirmasi. Betul nggak ini jelek gitu. Kalau dia bilang tidak ya kita hak jawabnya kita berikan gitu. Kita hormatin. Ya. Jangan nanti jadi opini atau kita memasukkan emosi kita ke dalam berita itu paling dilarang dalam kita kalau kita wartawan itu dilarang memasukkan emosi kita. Walaupun kita tahu ini buruk, tanpa narasumber itu nggak jadi produksi jurnalistik. Ya, wajib kepada narasumber. Emosi jadinya ya. Emosi. Dan nanti kalau memang tidak bisa dibuktikan ya nyangkut nyangkut. Pada ngobrol memang betul nih itu pun nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Katanya. Itu loh kata itu loh. Gila mau jadi saksi nggak mau nggak mampus ya. Tanggung risiko kan. Oke. Ada yang mau disampaikan di sela-sela terakhir, Mat? Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah gabung di kepanitiaan Komperkot ini, yang sudah berjibaku bekerja keras dalam 1 bulan terakhir, dan alhamdulillah teman-teman kita sukses menyukseskan Komperkot yang ke-10 ini. Terima kasih. Dan hasilnya ini salah satu produknya gitu ya. Yang lain nanti Mas Adit Gemeng ya. Terima kasih. Kerjasamanya kalian luar biasa. Oke. Kalian luar biasa. Kalian biasa di luar. Ya terakhir mungkin kepada teman-teman seluruh anggota PWI khususnya di Kota Dumai ya minta doa dan dukungan agar kami bisa bekerja dengan baik, menjaga amanah dan menjalankan amanah teman-teman. Mungkin itu saja. Terakhir mungkin terima kasih kepada panitia Komperkot yang telah mensukseskan kegiatan ini, dan selanjutnya nanti kita juga akan mempersiapkan lagi nih kepanitiaan untuk pelantikan. Masih banyak PR kita. Ya. Jangan acara dibentuk ya, kan dilantik kan. Kasihan juga ya. Harus segera mungkin ya. Itu yang menjadi sahnya gitu kan. Dan kalau udah dilantik kan bekerja pun enak. Oke. Terima kasih hadirnya 2 orang sahabat saya. Ada Bembeng, ada Rahmat yang malam hari ini saya hadir untuk ngebahas ya bahwasanya Bembeng terpilih menjadi Ketua PWI Kota Dumai untuk periode 2023-2026 ya. Dan Rahmat sebagai panitia pelaksana pada waktu itu sudah sukses melaksanakannya. Oke, terima kasih banyak buat perhatiannya buat warga Kota Dumai. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.